Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Tiara dengan NIM 1903485. Di sini aku mau sedikit jelasin mengenai pajak penghasilan pasal 26. Apa itu pajak penghasilan pasal 26? Pajak penghasilan pasal 26 merupakan bagian dari pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu, siapa sih yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26? Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dilakukan oleh Badan Pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu ada sifat pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha dan kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Yang kedua, penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan bunga, dan penghasilan lainnya. Yang ketiga, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Penghasilan berikut ini terutang pajak penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang seperti royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah A. PPh pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. B. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotong PPh pasal 26 harus memberi tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong. D. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa PKP sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak terakhir sebelum SPT disampaikan. Selanjutnya, ada 4 yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta. Yang kedua, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, ada peraturan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang terakhir, ada peraturan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia
yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2007 pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.